mengambil 2 kilo beras. Perkenalkan, kami dari tim 19. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah anggota kelompok kami. Saya Hanum Bayu Satria. Saya Anindya Naswa. Dan saya Bira Kusma. Kami dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Saya memiliki satu kalimat yang dapat menggambarkan keadaan kita sekarang ini, yaitu dunia semakin mengkota. Hal ini dapat dinyatakan pada tahun 2007, penduduk kota di dunia lebih banyak dibandingkan penduduk desa. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menyatakan penduduk kota sebesar 56,4% dan pada tahun 2025 sebesar 59,3%. Dengan adanya level pertumbuhan tersebut menyebabkan produksi limbah juga semakin banyak, terutama pada perumahan. Tiap orang bisa menghasilkan 0,271 kg per harinya yang akan menyebabkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah sendiri menjadi harta karun bagi mereka yang tidak mampu, dan pemulung bisa menjadi profesi untuk bertahan hidup. Pemulung di mata masyarakat ini tergolong lemah dan tawar, sehingga dapat menghasilkan kesenjangan sosial. Pemulung kerap tak berdaya dalam menentukan harga barang bekas yang mereka kumpulkan. Lebih parah lagi jika para pelapak menetapkan harga yang sangat rendah. Bagaimanapun keduanya merupakan sebab dan akibat. Yang menjadi masalah adalah jika pemulung tidak memilah sampah yang telah ia kumpulkan. Pemulung sendiri merupakan refleksi aksi nyata dari slogan pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurut data SKSNI tahun 1990, sampah adalah limbah zat padat yang terdiri dari dua, yaitu zat organik dan zat anorganik, yang memerlukan pengolahan agar melindungi lingkungan juga investasi pembangunan. Pemulung sendiri adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah yang ada di jalan, bak, sungai, dan TPA sebagai komoditas pasar. Lalu, apa sih kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial menurut Badruzzaman Century adalah sebuah perbatasan antara kaya dan miskin yang sangat jelas, di mana orang kaya mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada orang miskin. Solusinya adalah Jakres mengurangi stigma negatif pada pemulung dengan program Si Destinasi, sistem ide bisnis terbarukan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Si Destinasi ini bisa menjadi solusi kesenjangan sosial di Indonesia karena bisa menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, terutama pemulung. Si Destinasi ini merupakan gabungan dari beberapa elemen yang tergabung menjadi sebuah aplikasi bernama Jakres. Jakres sendiri juga memiliki fitur-fitur yang akan mendukung kinerja aplikasi seperti antar jemput sampah, JakPay sebagai metode pembayaran, dan MOT atau Mall of Trust. Aplikasi ini ditujukan untuk anak usia remaja hingga lansia. Untuk pekerja, kami menargetkan pada pemulung. Aplikasi Jakres dapat diunduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Di samping saya bisa dilihat tampilan awal dari aplikasi Jakres ini. Setelah menginstalnya, apabila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat login melalui email dan kata sandi. Jika belum, pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran, di mana disajikan isian email, nama pengguna, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota, dan kode pos. Saat pengguna membuka aplikasi, maka akan muncul beberapa fitur, seperti fitur utama, kemudahan, dan tambahan. Di antaranya, yang pertama, fitur antar jemput sampah merupakan fitur utama yang akan membantu pembuangan dan mengorganisir sampah pengguna. Pengguna dapat mengantarkan langsung sampah ke penampungan sampah Jakres ataupun memilih jemput sampah yang dilakukan pegawai Jakres. Fitur ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Fitur ini juga bisa dipilih dengan berlangganan atau diambil sewaktu-waktu. Jika pengguna memilih untuk diambil sampahnya sewaktu-waktu, maka pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000 dengan hadiah dari JakPay sebesar 200 poin. Pengambilan sampah bulanan dibagi lagi menjadi dua, yaitu mingguan dan bulanan. Pengambilan sampah mingguan disarankan untuk jenis sampah organik dan dalam seminggu akan diambil 2 kali sesuai dengan jadwal yang diinginkan pengguna. Untuk pengambilan sampah bulanan akan diambil sebulan sekali dan disarankan untuk sampah anorganik dengan ketentuan minimum 2 kg. Sedangkan untuk pemilihan biaya mingguan akan dikenakan sebesar biaya Rp3.000 dan sedangkan untuk biaya bulanan
dikenakan harga sebesar Rp2.000. Bagi pengguna yang belanja secara berkelompok dengan ketentuan minimal 40 rumah akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Pengguna aplikasi cukup memasukkan alamat kemudian berfoto sampah yang akan diambil dengan minimal penyetoran 5 kg. Selanjutnya, pengguna memesan pengambilan sampah sesuai keinginannya dengan penyetoran minimal 5 kg. Setelah itu, sampah bisa diambil dengan menyertakan foto bukti sampah. Yang kedua adalah JPay, merupakan fitur utama berupa layanan pembayaran digital cerdas yang akan mempermudah pengguna dalam memanajemen keuangan di dalam aplikasi, sehingga pengguna bisa dengan mudah mengecek keluar masuknya saldo di dalam aplikasi. Pembayaran sampah pun bisa menggunakan fitur ini dan tentunya hadiah dari pengambilan sampah akan langsung masuk ke dalam akun JPay. Saldo itu sendiri didapat dari penyetoran sampah. Setiap kali penyetoran juga akan mendapat sejumlah poin yang akan ditukar dengan voucher. Saldo dan voucher tersebut bisa digunakan langsung untuk berbelanja di MOT atau Mall of Trust. Karena JPay akan terhubung dengan MOT yang tentunya akan mempermudah dan menguntungkan bagi pengguna. Yang ketiga adalah MOT, merupakan toko daring yang berisi barang-barang hasil produksi dari limbah yang disetorkan oleh pengguna JTRES. Sampah organik nantinya akan diolah menjadi berbagai jenis kompos, sedangkan sampah anorganik akan diolah menjadi kerajinan, aksesoris hingga perabot rumah. MOT menekankan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam pembuatan berbagai produknya. Walaupun menekankan penerapan prinsip 3R, MOT tetap menjamin produk-produk yang diproduksi tetap berkualitas dan dapat bersaing di pasaran. Berbagai macam produk yang telah diproduksi akan diupdate secara rutin melalui fitur iklan yang ada di aplikasi JTRES maupun sosial media sebagai wujud promosi agar pengguna tertarik membeli produk-produk yang tersedia di MOT. Dan tentunya barang-barang akan diantar ke lokasi yang Anda inginkan tanpa harus repot-repot mengambil sendiri. Pembayaran MOT ini sangat mudah karena Anda bisa menggunakan JPay. Selain jual beli, MOT juga mengadakan kegiatan pelatihan berbayar secara daring dan luring untuk masyarakat. Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Setelah selesai menjalani pelatihan, biaya pelatihan pun sangat terjangkau mulai dari Rp25.000. Peserta bisa mengikuti pelatihan selama 4 hari dengan materi pengolahan sampah organik dan pembuatan kerajinan dari sampah anorganik. Sedangkan untuk biaya paket Rp50.000 bisa mengikuti pelatihan selama 6 hari dengan materi pengelolaan sampah organik, pengelolaan sampah anorganik, sekaligus tips dan trik membangun bisnis 3R. Selain fitur tersebut, terdapat juga berbagai fitur kemudahan dan fitur tambahan. Fitur kemudahan antara lain help, fitur yang berisikan tentang panduan cara penggunaan aplikasi. Kedua, settings berguna untuk mengedit akun, mengubah password, dan menunjukkan versi akun. Yang ketiga adalah save place, berisi alamat pengguna yang telah disimpan. Keempat, feedback, sarana bagi pengguna untuk memberi penilaian dan kritik untuk pihak perusahaan maupun mitranya. Sedangkan fitur tambahannya antara lain iklan. Fitur ini membantu berbagai pihak atau perusahaan untuk mempromosikan produknya. Salah satunya Mall of Trust atau MOT. Selanjutnya adalah saldo. Fitur ini ditujukan untuk pengguna agar dapat memantau penambahan jumlah saldo yang terdapat di JPay untuk mencocokkan keakuratan laporan kas. Yang ketiga, tarik. Fitur ini ditujukan kepada pengguna yang digunakan saat pengguna ingin mengambil cashback dari pengambilan sampah. Cashback ini nanti akan langsung masuk ke akun JPay pengguna. Yang keempat, berita. Fitur yang ditujukan untuk pengguna sebagai sarana mengakses berita maupun isu-isu terbaru terkait lingkungan, sekaligus menjadi media edukasi karena menampilkan berbagai isu dan berita terkait lingkungan. Yang kelima, diskon. Fitur ini akan menunjukkan voucher aktif, hangus, ataupun yang sudah dipakai pada pengguna JTRES. Yang keenam, riwayat. Fitur ini ditujukan untuk pengguna jika ingin mengetahui berapa banyak saldo yang terpakai dan berapa banyak transaksi yang telah dilakukan. 7. Pindah titik penjemputan. Fitur ini ditujukan kepada pengguna jika ingin merubah posisi atau titik penjemputan sampah. Alur perekrutan dalam JTRES terdapat dua metode. Yang pertama ada pendaftaran mandiri, kedua ada rekomendasi, di mana di pendaftaran mandiri ini mereka akan mengisi sebuah formulir, di mana di dalam formulir tersebut terdapat dua pilihan pekerjaan yang kita tentukan. Yang pertama ada jemput sampah, yang kedua ada MOT atau Mall of Trust, di mana di MOT ini mereka akan mengolah sampah hasil dari alat jemput sampah menjadi barang-barang bernilai jual tinggi. Kemudian setelah mereka mengisi formulir, mereka akan melakukan sebuah pelatihan dan seleksi agar mereka sesuai dengan standar operasional perusahaan.
Yang kedua ada metode rekomendasi, di mana sama seperti pendaftaran mandiri, yang berbeda di sini adalah kita akan bekerjasama dengan dinas sosial. Dari berbagai kondisi dan fakta di atas, agar si destinasi ini bisa diimplementasikan dan berkembang, perlu adanya langkah-langkah strategis. Di sini kita menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang dan juga tantangan apa di dalam program si destinasi ini. Yang pertama, kelebihan dengan adanya si destinasi ini, kita lebih efisien dalam membuang sampah, kemudian kita bisa mengurangi stigma negatif para pemulung, dan juga kita bisa melakukan prinsip 3R. Kemudian kekurangan dari destinasi ini, yang pertama adalah rawan imitasi, kemudian permasalahan koneksi yang akan berpengaruh terhadap kinerja aplikasi, dan juga pemulung yang kita pekerjakan sedikit dikarenakan ini masih baru tahap awal. Kemudian peluang dari destinasi ini masih tergolong luas dikarenakan program ini masih baru dan bisa menjadi tren masa kini. Tantangan yang dihadapi di program jadi ini yang pertama adalah aplikasi semacam ini sangat rawan imitasi dikarenakan kurangnya minat masyarakat. Untuk memaksimalkan kinerja destinasi ini, kita akan bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama adalah pemerintah daerah, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, perusahaan teknologi di bidang pembuatan dan pengembangan aplikasi, perusahaan di bidang teknologi daur ulang dan masyarakat. Dengan adanya destinasi ini, akhirnya kita bisa mengontrol pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, kemudian kita bisa mengurangi kesehatan sosial dan stigma negatif para pemulung. Maka dari itu kita bisa menciptakan Indonesia sejahtera, masa depan terjamin. Ngolah sampah, aku iso, kowe iso, gampang. Sekian presentasi dari tim 19. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ganesha. Semangat, semangat, semangat. Ke pasar membeli 2 kilo beras, perkenalkan kami dari tim 19.